Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan responsibility account dengan beranggota saya sendiri Salwanul Hakim, Muhammad Ilham Dermawan, Muhammad Rabi Lambang, ada Yusuf Purwonugroho dan Junior Isa Maesa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tentu dan hal-hal tertentu saja divisi atau segmennya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat signifikan. Definisi lain dari akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah suatu sistem yang didesain untuk mengakumulasi dan melaporkan biaya-biaya menurut tingkat tanggung jawab individual pada suatu perusahaan. Setiap area dan segmen pengendalian dibebankan hanya biaya yang merupakan tanggung jawabnya dan di bawah pengendaliannya. Salah satu tanggung jawab yang paling penting dari akuntansi manajemen adalah memastikan akuntabilitas sumber daya yang dioperasikan pada suatu perusahaan. Karena akuntansi manajemen harus memberikan suatu sistem akuntansi dan pelaporan yang mengakumulasikan dan melaporkan pendapatan, biaya-biaya, aktiva, utang yang sesuai, dan informasi kuantitatif yang berhubungan pada manajer. Manajer kemudian mempunyai pengendalian yang lebih baik atas unsur-unsur tersebut. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban ada 4. 1. Cost atau expenses center. 2. Revenue center. 3. Profit center. 4. Investment center. Desentralisasi atau pendelegasian wewenang pimpinan kepada bawahannya umumnya diberikan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang besar dan bersifat pembagian tugas dan pusat pertanggungjawaban bagi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas dan kegiatan di unitnya atau segmen. Desentralisasi dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sesuai dengan wewenangnya. Selanjutnya, struktur organisasi adalah untuk mendukung pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan, dan umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu mereka yang menerima wewenang paling tinggi dan mereka yang menerima wewenang di tingkat menengah dan di tingkat bawahan yang melaksanakan tugas. Dalam struktur organisasi terdapat pusat pertanggungjawaban yang mengolah masukan atau input menjadi keluar atau output, atau dari pengelolaan dari bahan baku, tenaga kerja, dan berbagai macam jasa lainnya menjadi produk atau jasa yang akan ditransfer secara internal perusahaan atau dijual ke pihak ketiga pasar luar. Perlu adanya pengendalian manajemen, yaitu suatu proses di mana manajemen dapat menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Efektif diukur dengan antara pengeluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau target yang diterapkan perusahaan. Sedangkan efisiensi diukur dengan perbandingan antara pengeluaran dengan masukan pusat pertanggungjawaban. 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Pertama, biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkatan yang bersangkutan. Yang ketiga, data anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Responsibility accounting harus dapat menyajikan laporan atau informasi mengenai input yang diukur dengan uang atau biaya yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. Sedangkan output diukur dengan satuan uang yang disebut pendapatan. Selanjutnya, ada cost center. Cost center adalah suatu segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya-biaya tetapi tidak atas penerimaan atau investasi. Pusat biaya ini merupakan yang terkecil dari kegiatan di bidang kegiatan di mana biaya diakumulasikan.
Suatu perusahaan memproduksi makanan memiliki Departemen Penelitian dan Pengembangan atau R&D. Departemen R&D ini diberikan wewenang untuk menjual hasil dan R&D diberikan wewenang untuk menjual hasil R&D, maka biaya yang dikeluarkannya hanya untuk keperluan R&D saja. Inilah disebut cost center. Dalam cost center dikenal pusat biaya discretionary, yaitu pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan output atau keluarannya. Pusat biaya discretionary ini sulit dikuantitatifkan. Contohnya, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, Departemen Personalia, dan departemen lainnya. Kegiatan departemen ini sulit diukur dengan uang dan tidak mempunyai hubungan fisik yang jelas dengan input atau masukannya. Kemudian, revenue center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatannya atau revenue, dan pusat pertanggungjawabannya yang dipimpin. Revenue center ini juga merupakan cost center, tetapi ukuran presentasi yang paling penting adalah pendapatan yang dihasilkannya. Departemen pemasaran adalah contoh revenue center, diukur dengan hasil yang dicapainya bagi perusahaan, dan juga cost center discretionary karena diukur dengan biaya yang dikeluarkannya. Namun, hal ini tidak ada kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkan. Kemudian ada profit center, adalah kegiatan segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya dan penerimaannya. Dengan demikian, profit center adalah merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan atau input dan output keluarannya diukur dengan perhitungan selisih antara pendapatan dengan biaya. Profit center terdapat dalam organisasi perusahaan pada divisional yang menghasilkan laba dari suatu produk atau jasa tertentu. Setiap divisi yang dihasilkan laba disebut profit center, seperti SBU di PT Garuda Indonesia, Garuda Maintenance Facility atau GMP, 00 Garuda Sentra Medica, GSM, dan lainnya. Investment center adalah setiap segmen dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktiva-aktiva. Prestasi manajer diukur dengan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawab. Contoh yaitu ada dua proyek, kalau rasio laba investasi proyek A 30% dan proyek B 25%, walaupun jumlah investasi di proyek B lebih tinggi, tetapi yang baik adalah proyek A dengan rasio 30%. Baik, selanjutnya adalah contoh. Divisi kulit dari PT Bata memiliki tingkat laba sebesar 5% dari penjualannya sebesar 1,2 juta US dollar. Dan untuk mendanai penjualan tersebut dibutuhkan yang net investment sebesar 400.000 US dollar. Saat ini, divisi kulit sedang dalam analisis bagian tertentu, yaitu divisi R dan divisi D untuk meningkatkan kinerjanya. Karena laba yang diperoleh saat ini masih dirasa kurang cukup untuk memuaskan manajemen. Untuk mengukur kinerja pertanggungjawaban dari investment center ini, kita membutuhkan tingkat pembelian. Manajemen mempertimbangkan dua alternatif yang diajukan oleh divisi R dan D dan pimpinan proyek, bahwa volume penjualan dapat meningkat sebesar 200% dengan upaya promosi yang sangat agresif. Namun, upaya tersebut dapat menurunkan laba menjadi 4% dari penjualan. Untuk maksud ini, dibutuhkan tambahan dana investment sebesar 100.000 US dollar. Pimpinan proyek mengusulkan agar produk yang tidak produktif dan merugikan dihentikan saja. Di sini yang dimaksud tersebut adalah divisi kulit. Lalu setelah dihentikan, manajemen ingin segera melakukan peningkatan investasi dengan menambah peralatan barang modal sebesar 200.000 US dollar. Metode ini menurunkan volume sebesar 10%, tetapi dapat meningkatkan laba menjadi 7%. Dari keterangan tersebut, kita diminta untuk membuat schedule untuk menghitung tingkat pengembalian investasi di dalam divisi kulit. Selanjutnya, kita juga diminta tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan diperoleh dari alternatif usulan yang dikemukakan oleh divisi R dan D dan pimpinan proyek.
Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan rumus ROI sama dengan pendapatan terkendali atau laba investasi. Rumus ROI yaitu ROI sama dengan laba terkendali dibagi dengan pendapatan dikali pendapatan dibagi aktiva, atau dengan rumus tersebut kita dapat mensederhanakannya menjadi laba terkendali dibagi dengan aktiva, atau ROI sama dengan margin dikali perputaran. Oke, yang pertama kita akan menghitung ROI saat ini dengan menggunakan rumus sebelumnya. Maka kita tinggal memasukkan 60.000 dibagi 1.200.000 dikali 1.200.000 dibagi 400, atau 60.000 dibagi 400 sama dengan 0,15 atau 15%. Selanjutnya kita akan menghitung ROI yang diproyeksikan divisi R dan D, yaitu 96 dibagi 2.400.000 dikali 2.400.000 dibagi 500, atau 96.000 dibagi 500 yang menghasilkan angka 19,20%. Selanjutnya kita akan menghitung ROI yang diproyeksikan oleh pimpinan proyek dengan tambahan dana investasi sebesar 200.000 US dollar. Dengan rumus yang sebelumnya, 75.600 dibagi 1.080.000 dikali 1.080.000 dibagi 600, atau 75.600 dibagi dengan 600 yang menghasilkan angka 12,60%. Dari hasil tersebut kita mendapatkan penjualan ganda yang sebelumnya 1.200.000 dikali dengan 2 menjadi 2,4 juta. Investasi tambahan sebesar 400.000 ditambah 100.000 menjadi 500.000 US dollar. Laba bersih baru 4% dikali 2,4 juta menghasilkan angka sebesar 96.000 US dollar. Lalu volume penjualan turun 10%, yaitu 1.200.000 dikali 0,9 sama dengan 10.080.000. Investasi tambahan kedua 400.000 ditambah 200.000 sama dengan 600.000 US dollar. Lalu laba bersih baru sebesar 7% dikali 1.080.000 sama dengan 75.600 US dollar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.